Mungkin ketika orang membaca fatwa tarjih yang sekarang menganggap bahwa seolah-olah tarjih itu membolehkan total. Nah, itu yang salah, itu yang keliru betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tendra Istanabi di AMM Talks. Masih di AMM Piungan. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dan pasti selalu spesial bersama Ustadz Niki Alma Febriana Fauzi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah dosen program studi ilmu hadis UAD dan juga alumni pendidikan ulama tarjih Muhammadiyah. Kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai tadi saya singgung mengenai ketarjihan dan juga ulama-ulama muda Muhammadiyah atau intelektual muda Muhammadiyah. Seperti apa sekarang anak-anak muda Muhammadiyah itu ibaratnya keilmuannya atau keulamaannya atau keintelektualannya seperti apa. Kita nanti akan menyinggung mengenai itu, yang bisa ngalor ngidul kesana kemari nggak apa-apa. Nanti kita ngobrolnya santai-santai mawon gitu. Ya, siap. Sebelumnya sehat Titat? Alhamdulillah sehat, Mas Tendra. Mas Tendra ya, lupa tadi. Mas Tendra sehat juga ya? Alhamdulillah. Pripun selama Covid ini aktivitasnya WFH masih tetap, sekarang sudah mulai ngajar lagi. Ini paruh semester yang kedua, jadi beberapa minggu lalu sudah mulai ngajar tapi tetap online gitu ya. Ini tadi habis dari kampus sebenarnya, sengaja karena sekalian keluar, makanya kemarin minta hari ini sekalian aja gitu. Alhamdulillah beliau bisa mampir di alhamdulillah Piungan ya. Ya tadi saya singgung mengenai ketarjihan. Banyak yang ya kalau Muhammadiyah itu sendiri biasanya selalu bicara mengenai putusan tarjih gitu ya. Betul. Kalau orang Muhammadiyah mungkin sudah agak familiar tarjih gitu. Kalau orang mungkin di luar Muhammadiyah mungkin belum terlalu familiar. Seperti apa? Nah, mungkin monggo bisa dijelaskan tarjih itu seperti apa secara umum aja, secara lebih gampang. Mungkin ya kita mulai dulu dari definisi tarjihnya dulu ya. Jadi tarjih itu sebenarnya salah satu metode dalam usul fikih ketika ada atau ketika terjadinya ta'arudul adillah, ketika satu dalil dengan dalil lain saling bertentangan gitu ya. Maka cara menyelesaikannya salah satunya adalah dengan tarjih gitu. Nah, tarjih ini itu kalau dalam usul fikih, metode yang digunakan dalam menyelesaikan ta'arudul adillah ini caranya dengan menguatkan mana yang lebih kuat gitu ya. Mencari mana yang lebih kuat di antara dalil-dalil itu. Nah, kemudian tarjih itu diadopsi menjadi satu nama majelis atau lembaga di Muhammadiyah. Jadi majelis tarjih gitu ya. Nah, itu menjadi ikon tersendiri di Muhammadiyah, majelis tarjih dan tajdid ya. Dulu belum tajdid, dulu sempat beberapa kali namanya berubah gitu ya. Jadi majelis tarjih, kemudian ada lajnah tarjih, kemudian ada majelis tarjih dan pengembangan pemikiran Islam, lalu kemudian majelis tarjih dan tajdid gitu. Sekarang ya majelis tarjih ini dulu berdiri tahun 1927 ya. Itu ketika beberapa tahun setelah Muhammadiyah lahir, lalu kemudian dicetuskan 1927 perlu adanya satu majelis yang memang concern mengurusi hal-hal yang sifatnya keagamaan, maka didirikanlah namanya majelis tarjih gitu. Nah, itu jadi sejarah umumnya seperti itu. Jadi intinya ikhtiar ulama Muhammadiyah untuk mencari sesuatu yang dalam dibilang mungkin bertentangan seperti itu ya, mencari mana yang lebih kuat betul. Awalnya ya, jadi ada beberapa faktor ya yang melatar belakangi mengapa majelis tarjih ini muncul ya, akhirnya muncul. Salah satunya beberapa diantara yang lain, misalkan dari faktor internal sendiri di Muhammadiyah itu ketika itu tahun-tahun 1920 1925 itu sudah mulai berkembang pesat Muhammadiyah ya, sudah mulai keluar dari Jogja gitu. Nah, disinilah kemudian Muhammadiyah mengalami tidak ada majelis atau lembaga yang memang concern mengurusi hal-hal yang sifatnya keagamaan. Sudah sibuk
mengurusi amal usaha dan lain sebagainya. Maka kemudian penting pada waktu itu, dianggap penting untuk melahirkan satu lembaga atau majelis yang memang konsen di sana. Maka muncullah majelis tarjih ini. Di samping itu yang lain ya, faktor yang lain, karena pada waktu itu perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan pendapat di Indonesia khususnya di Nusantara sangat tajam. Padahal itu perbedaan-perbedaan yang sifatnya fikhiyah, perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah gitu ya, yang hal-hal yang harus diberikan toleransi, justru malah banyak sekali yang memicu konflik, perbedaannya sangat tajam dan lain sebagainya. Makanya Muhammadiyah merasa perlu, wah ini kalau misalkan tidak ada satu lembaga atau majelis yang khusus mengurusi hal-hal yang sifatnya seperti ini, bisa jadi Muhammadiyah akan bubar nih gitu. Nah akhirnya muncullah majelis tarjih itu, lahirlah majelis tarjih itu. Berarti mewadai dan mengelola perbedaan pendapat ya, terutama tentang ibadah ya khususnya. Ya, khususnya ibadah pada waktu itu, karena memang visi, salah satu tujuan utamanya sebenarnya untuk memberikan penyeragaman dalam tanda kutip bagi warga Muhammadiyah biar tidak bingung, biar tidak saling konflik. Makanya kemudian yuk ini mana diantara pendapat-pendapat fikih ini yang kuat, nah itu yang diamalkan oleh warga Muhammadiyah. Misal tarweh ya, kemudian kunut dan lain sebagainya, itu salah satu produk tarjih awal. Menurut ulama Muhammadiyah waktu itu. Betul sekali. Dan apakah keputusan-keputusan itu juga memungkinkan ada perubahan? Sangat mungkin. Ya. Jadi kan ada kaidah fikih taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal amkan ya. Perubahan hukum atau perubahan fatwa itu bisa berubah karena lain waktu, karena lain tempat gitu. Di Indonesia mungkin fatwanya seperti ini, tapi di negara lain bisa jadi berubah. Nah, jadi fatwa itu bisa berubah berdasarkan waktu, berdasarkan tempat, dan itu sangat mungkin terjadi pada putusan tarjih. Contohnya gitu, apakah pernah terjadi? Pernah dulu ada gambar Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu, kalau pernah ingat baca di HPT itu kan dulu pernah diharamkan, lalu kemudian sekarang bukan diperbolehkan tapi kemudian diklasifikasikan hukumnya, hukum memajang gambar itu seperti apa. Itu salah satu bentuk perubahan hukum, perubahan fatwa itu. Jadi dulu sekolah-sekolah Muhammadiyah memasang gambar Kiai Ahmad Dahlan itu nggak boleh? Nggak boleh. Dulu sempat tidak boleh ya. Lalu kemudian karena dinilai mungkin akan mendatangkan mengkultuskan gitu. Ya, mengadakan kemusyrikan atau kultus dan lain sebagainya. Padahal beliau walaupun pendiri Muhammadiyah waktu itu niatnya juga sebenarnya bagus ya. Tapi betul. Tapi mungkin dipikir-pikir kok mosok ya pendiri nggak ada fotonya mungkin. Sebenarnya niatnya mungkin untuk mengenang, edukasi juga, mengedukasi bahwa Muhammadiyah punya sosok tokoh ini yang mendirikan gitu. Yang mendirikan organisasi. Yang kamu bisa sekolah di sini itu karena dulunya ada Mbah Dahlan ini. Betul. Ya, ide-ide brilian seperti itu ya. Ya, kemudian otomatis tarjih sekarang berkembang ya, sudah kalau 1927 ya hampir 100 tahun. Iya, betul sekali. Hampir 100 tahun. Hampir 100 tahun kalau dan, kita hitung. Otomatis berkembang sesuai ya ulama-ulama yang mengisi ya di situ ya, ulama-ulama muda yang betul. Berkembang dulu zaman kalau nggak salah Kiai Haji Mas Mansur ya pertama ya, kemudian seterusnya sampai sekarang Ketua Majelis Tarjih Profesor Samsul Anwar ya. Tentu ada perubahan-perubahan ya. Menurut jenengan perkembangannya itu seperti apa ketarjihan itu, atau memang atau mungkin metode secara garis besarnya seperti apa? Ya, kalau mengikuti periodisasi ketua-ketua tarjih memang hampir selalu ada perubahan. Baik itu metode, namanya tadi juga berubah ya? Namanya juga berubah. Namanya mungkin tidak selalu berubah di setiap periode, tapi yang jelas ada nuansa-nuansa metode yang baru atau penyegaran pendekatan dan lain sebagainya. Dulu waktu misalkan saya berikan contoh waktu di masa kepemimpinan sebelum Prof. Samsul Anwar, ya, kita belum mengenal istilah-istilah misalkan teori pertingkatan norma gitu. Tapi dengan hadirnya Prof. Samsul sebagai ketua Majelis Tarjih, nah pendekatan-pendekatan itu dimasukkan ke dalam manhaj tarjih oleh Prof. Samsul. Ya,
tentu saja tarjih ini merupakan bagian dari tadi saya sebut ikhtiar yang sifatnya fleksibel dan hasanahnya luas begitu ya, usahanya seperti itu ya. Ya, betul. Ya. Kemudian ulama tarjih ini juga otomatis berregenerasi ya. Sekarang yang muda-muda contohnya Ustadz Niki Alma ini. Wah, bukan, ini saya orang biasa. Ya, anak-anak muda ini kan juga haus ya tentang paham agama ya, kebutuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan keagamaan. Kalau orang Muhammadiyah tentu saja yang aktivis mungkin sudah sangat familiar tadi disebutkan di kalau putusan tarjih bilang seperti ini ya kemudian ya Pak seharusnya melaksanakan. Sementara saat ini kan teknologi informasi sangat pesat, fatwa-fatwa dari berbagai kiai atau berbagai ustadz, berbagai ulama itu ya sering kita jumpai di internet, media sosial, YouTube dan seterusnya yang mungkin populer begitu ya. Sementara kalau Muhammadiyah kan kiai ustadznya itu kan nggak populer, ibaratnya dilebur dalam keputusan majelis tarjih itu kan menjadi keputusan lembaga. Keputusan lembaga. Orang-orang di belakangnya kan nggak terlalu kelihatan ya seperti itu. Nah, menurut Ustadz Niki bagaimana kondisi fenomena seperti itu? Fenomena itu mungkin harus dilihat juga dari perkembangan fatwa di Indonesia ya. Dulu kalau kita lihat tulisannya Niko Kapten itu, beliau bagus sekali menjelaskan bagaimana dinamika fatwa di Indonesia. Awalnya dulu fatwa orang-orang di Indonesia itu ya, karena dulu masih mengandalkan jaringan Timur Tengah. Kalau minta fatwa itu ya fatwa-fatwa ulama-ulama Timur Tengah gitu ya, Arab Saudi, Mesir dan lain sebagainya. Lalu kemudian lahirlah ulama-ulama misalkan ulama-ulama individu yang dia memberikan fatwa. Lalu kemudian mulai orang-orang Indonesia tidak meminta lagi fatwa-fatwa ke Timur Tengah, tapi ke ulama-ulama yang dilahirkan langsung dari Indonesia. Nah, dari fatwa-fatwa individu itu berkembang lagi menjadi fatwa kolektif. Fatwa kolektif itu seperti apa? Fatwa yang memang dikeluarkan oleh lembaga tertentu ya. Jadi tidak hanya dikeluarkan oleh satu orang, tapi dirumuskan berdasarkan musyawarah bersama orang banyak. Di Muhammadiyah kita punya majelis tarjih tadi ya. Di NU ada bahsul masail. Nah, itu semua salah satu contoh bentuk fatwa-fatwa yang sifatnya kolektif. Nah, bagaimana ketika dihadapkan dengan fatwa-fatwa ulama-ulama populer ya, yang keluar di media sosial gitu. Ya itu memang PR juga, PR bagi lembaga-lembaga fatwa tradisional ya. Saya menyebut lembaga fatwa tradisional itu Majelis Tarjih, Bahsul Masail itu lembaga fatwa tradisional karena masih menggunakan cara-cara yang ya tradisional, bermusyawarah terlebih dahulu, kemudian belum tentu hari itu juga bisa diputuskan ya. Kalau misalkan mentok dalil-dalilnya ya mungkin bisa dilanjutkan rapat selanjutnya gitu. Jadi agak lama gitu. Karena semakin banyak pikiran semakin susah ya. Betul. Belum nanti ketika dipublikasikan. Jadi agak lama. Tapi kalau fatwa-fatwa populer yang dikeluarkan oleh ulama-ulama di media sosial gitu ya, ustadz-ustadz, dia ngomong di video ya langsung atau ngetik itu langsung keluar. Cepat betul. Nah, makanya PR-nya bagi kita yang lembaga-lembaga fatwa keagamaan yang tradisional itu bagaimana mengemas fatwa itu tetap otoritatif karena berdasarkan keputusan bersama, tapi cara penyampaiannya juga tidak kalah dengan fatwa-fatwa populer tadi. Ya makanya sekarang banyak sekali lembaga-lembaga di bawah tarjih atau lembaga-lembaga di bawah bahsul masail yang dia mereproduksi fatwa dengan cara yang lebih milenial gitu ya, dengan meme, dengan video-video singkat dan lain sebagainya. Poster-poster itu salah satu bentuk salah satu bentuk untuk bukan menyaingi tapi untuk menyeimbangkan narasi lain ya, menciptakan narasi lain selain fatwa populer itu. Dan tentu mempermudah akses ya. Betul. Saya pernah lihat poster fatwa Majelis Tarjih beberapa tahun yang lalu itu desainnya mohon maaf jadul sekali. Cuma hitam putih gitu loh. Itu anak muda ya kurang eye catching gitu. Kalau lihatnya saja udah sakit mata gitu ya. Scroll di Instagram kan kalau zaman sekarang ya harus desain ya harus bagus lah. Betul. Harus mengikuti itu ya. Jadi memang ada perkembangan ya. Betul. Sekarang orang pengen
ada pertanyaan ya tinggal searching di Google, di YouTube, kemudian biasanya ustadznya modelnya Q&A itu ya. Ya betul. Pertanyaan kemudian jawab cepat begitu ya. Dan alhamdulillah sekarang kalau fatwa tarjih di Google sudah peringkatnya sudah pertama. Kalau klik langsung misalkan fatwa tarjih gitu ya, maka website fatwa tarjih itu insya Allah sekarang sudah di kalau kliknya atas fatwa lah, tarjih ya. fatwa tarjih, ya. Tapi kalau fatwa apa, nah itu masih tetap bersaing dengan fatwa yang lain. Iya. Ya semoga bisa. Kalau kita ngeklik fatwa Islam itu paling tinggi ya, paling enggak ya. Mudah-mudahan ke depannya gitu ya. Butuh perjuangan memang. Kemudian kita setelah ngobrolin mengenai ketarjihan ya, kita menyinggung mengenai ya tadi anak muda Muhammadiyah, ulama-ulama muda, ataupun kalau anak muda Muhammadiyah lebih seringnya disebut intelektual muda ya biasanya. Mereka lebih sering menyebut dirinya intelektual muda. Kalau teman-teman di NU kan sering ya Gus siapa dan kemudian Kiai muda dan seterusnya. Betul. Nah itu perkembangannya seperti apa saat ini? Jenengan mungkin punya banyak teman dan seterusnya, pemikirannya seperti apa? Ya kalau di banyak ya di komen-komen dan tertentu itu banyak yang bilang ya, apakah anak muda Muhammadiyah itu cenderung ekstrim yang mana? Ada yang bilang radikal, ada yang bilang mungkin liberal, dan sebenarnya seperti apa sih? Ya. Menurut jenengan? Ya itu saya menjumpai juga ya di media sosial itu banyak sekali klaim-klaim, misalkan wah ini anak-anak muda Muhammadiyah liberal gitu kan, nakal gitu dalam tanda kutip gitu ya. Ya mungkin sebagian ada yang liberal, sebagian ada yang nakal, tapi saya yakin banyak di luar sana yang ya lurus-lurus saja gitu ya. Makanya memang itulah pentingnya kalau menurut saya pribadi pendidikan kader ulama gitu ya. Kita sebenarnya ini bukan dalam tanda kutip membanggakan gitu ya. Kita punya sebenarnya namanya PUTM tadi yang disebut di awal, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, yang memang itu didesain dengan sedemikian rupa untuk paling tidak berikhtiar melahirkan ulama-ulama generasi baru. Yang itu basisnya adalah basis warisan-warisan Islam yang kuat. Jadi kalau mau bersentuhan dengan intelektualisme barat, intelektualisme non-Islam misalkan, harus dikuatkan dulu basis Islamnya. Harapannya seperti itu di PUTM itu. Nah sayangnya sebagian anak-anak muda di Muhammadiyah, dia basis Islamnya tidak kuat ya, hazanah turasnya tidak kuat, tiba-tiba langsung belajar misalkan intelektualisme barat ya, hasil-hasil produk pemikiran barat. Nah itu yang kemudian mungkin sebagian orang gatel ingin menyebut wah ini orang-orang liberal ini anak-anak mudanya. Nah, gitu. Sebenarnya menurut jenengan cap liberal itu definisinya sebenarnya apa sih? Karena nah itu saya kadang-kadang juga bingung juga kalau disebut. Kadang saya pernah juga dapat cap orang liberal gitu ya. Meskipun alumni PUTM ada yang nyebut saya ini anak muda liberal gitu. Nah makanya saya kadang-kadang bertanya juga ketika ada orang yang menuduh liberal seseorang tertentu, itu definisi liberalnya apa gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat menghindari sesungguhnya labeling seperti itu. Maksudnya melabeli ini liberal, ini radikal, ini konservatif. Saya lebih mencoba menahan hal-hal yang seperti itu ya, mengklaim bahwa ini A, ini B gitu. Itu menurut saya ya kurang bijak lah kalau bagi saya pribadi gitu. Tapi prinsipnya ya perkembangan wawasan itu selalu yang jelas harus selalu bergerak ya. Artinya anak-anak muda itu harus tetap kritis seperti intinya itu menjadi karakteristik anak muda seharusnya gitu ya. Selalu ingin terus berpikir ke depan, selalu ingin berpikir lebih maju, itu salah satu karakteristik anak muda gitu. Ya tapi tadi jenengan diharapkan ya tetap punya basic atau basic keilmuan Islam, pondasi keilmuan Islam yang kuat terlebih dahulu. Jadi nggak cuma asal berargumen juga betul. Yang kemudian bisa nanti gampang orang mencap tadi seperti liberal atau antek-antek komunis atau gitu apa seperti itu ya. Kan sering saya terutama di Facebook ya. Iya, betul sekali. Sedih saya sering melihat kayak gitu. Ya. Kemudian masih dalam kondisi Covid, beberapa waktu yang lalu juga ada tadi menyinggung tarjih, kemudian mengeluarkan fatwa ya mengenai Covid ya.
berkaitan dengan kegiatan peribadatan dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir juga ada fatwa terbaru. Nah, itu seperti apa? Oke. Terkait COVID-19 ini, Muhammadiyah itu sangat concern sekali ya, menanggulangi bahkan memberikan mitigasi lah semacam itu. Kita punya MCCC. Kita kemudian Majelis Tarjih sendiri mengeluarkan fatwa bimbingan keagamaan terkait COVID-19 itu. Ketika melihat fatwa-fatwa Muhammadiyah terkait COVID, kita harus merunut dulu sebenarnya sejarahnya dari edaran-edaran sebelumnya, sebelum keluar edaran yang sekarang ini ya. Karena edaran yang sekarang ini beberapa kali saya mendengar kritikan atau sentimen yang cukup sinis kepada Tarjih, kepada Muhammadiyah karena dianggap tidak konsisten. Saya jelaskan begini, kalau kita runut ke belakang, edaran itu sesungguhnya punya konteksnya masing-masing. Edaran sebelum yang sekarang ini baru keluar itu sesungguhnya edaran yang sifatnya tindakan preventif total. Ya, jadi edaran yang sebelum ini ya, sebelum yang sekarang ini keluar itu fatwa yang saya sebut sebagai tindakan preventif total. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena di sana Muhammadiyah menyebut COVID itu sebagai darurat global ya. Jadi tidak hanya nasional, global. Jadi makanya tidak mengenal pembagian-pembagian seperti yang sekarang ini, zonasi dan lain sebagainya. Makanya dulu tidak ada pengecualian mau di daerah-daerah yang dianggap hijau, merah, kuning dan lain sebagainya tutup total kalau menurut Muhammadiyah. Dan perlu diketahui istilah zona hijau, zona kuning, zona merah itu kan munculnya belakangan. Ketika awal dulu belum ada itu istilah-istilah zona kuning, zona merah itu. Makanya Muhammadiyah jelas patokannya adalah yang sudah resmi dari WHO, kemudian kaidah-kaidah dalam usul fikih, maqasid syariah dan lain sebagainya, itu yang menjadi patokan. Makanya ditutup total. Nah, sekarang ketika sudah ada perkembangan terkait COVID, meskipun belum belum hilang 100% COVID-nya, tapi dalam daerah-daerah tertentu ada kecenderungan positif melandai, artinya tidak naik terus gitu ya. Nah, daerah-daerah yang seperti ini itu perlu diberikan bimbingan keagamaan yang lain, yang baru gitu ya. Artinya kalau memang sudah betul-betul melandai, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan dengan sangat, maka dalam fatwa yang baru ini dipersilahkan, bukan didorong, tapi dipersilahkan kalau ada yang mau ke masjid silahkan. Tapi dengan catatan itu protokol kesehatannya sangat ketat. Ya, makanya di daerah-daerah yang masih kuning atau merah masih berlaku darurat COVID-nya. Jadi tidak dipersilahkan untuk ke masjid. Jadi memang hanya daerah-daerah tertentu saja. Yang dinilai sudah tadi ya? Ya, sudah dinilai berdasarkan otoritas pemerintah. Karena sekarang pemerintah sudah resmi mengeluarkan istilah zona itu. Kalau dulu nggak ada, itu hanya wacana sekali dulu. Nah, sekarang karena sudah resmi, maka Muhammadiyah sebagai bagian civil society harus berkompromi dengan kebijakan-kebijakan itu. Gitu. Iya. Artinya juga memberikan kemudahan juga bukan kemudahan ya, artinya pilihan untuk betul. Bagi orang yang memang sudah dinyatakan melandai, sudah cukup aman, maka dipersilahkan. Tapi dengan tadi protokol kesehatan. Ya, karena sering terjadi kalau di akar rumput itu kadang kalau dengar-dengar itu beberapa gesekan juga. Betul. Ada yang ingin untuk segera sholat di masjid, tapi ada juga yang berkeinginan untuk masih di rumah dan seterusnya. Itu mungkin juga salah satunya menghindari itu juga ya. Dan penting juga Mas, mungkin ketika orang membaca fatwa Tarjih yang sekarang menganggap bahwa seolah-olah Tarjih itu membolehkan total. Nah, itu yang salah, itu yang keliru betul. Ya. Seolah-olah Tarjih sekarang itu sudah membolehkan total tanpa ada protokol kesehatan. Nah, itu keliru. Cara membaca fatwanya yang keliru kalau menurut saya. Gitu. Jadi tetap dibolehkan atau tidak dianjurkan. Iya. Jadi diperbolehkan dengan ketentuan syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya cukup ketat, sangat ketat bahkan gitu. Iya. Kalau di daerah sini memang beberapa sudah
ada yang buka, tapi memang beberapa juga masih lockdown ya. Masih tutup gitu. Karena ya mungkin beberapa yang sudah buka itu ya mewadai keinginan jamaah juga. Beberapa yang ada yang sudah berkeinginan untuk sholat dan seterusnya, dan ada fatwa juga dari Muhammadiyah khususnya dan MUI yang tadi ya sedikit membuka peluang untuk bisa sholat lagi di masjid seperti itu. Ya, mungkin itu pembicaraan kita. Tadi kita bicara mengenai ketarjihan, kemudian cukup banyak ya tadi ya yang kita bahas. Anak-anak muda Muhammadiyah sendiri, kemudian terakhir kita bicara mengenai fatwa mengenai COVID ya. Ya semoga COVID segera hilang, segera pulih, aktivitas segera normal ya. Betul. Ya, terima kasih pembicaraan kita. Terima kasih Ustadz Niki Alma sudah menyediakan waktunya. Sama-sama. Dolan di studionya teman-teman AMM Piungan. Ya. Keren banget ini, siap-siap menyaingi ini channel-channel YouTube yang sudah terkenal lebih dulu. Gitu. Amin. Ya. Semoga teman-temannya Ustadz Niki bisa juga hadir di sini. Ini perlu disampaikan kabar gembira. Kita nanti bisa bikin diskusi atau mungkin podcast juga atau pembicaraan yang lebih menarik dan banyak bisa kita eksplor lagi ya. Betul. Terima kasih. Itu pembicaraan kita teman-teman. Jangan lupa biar kayak YouTuber yang lain ya, subscribe, klik subscribe, share dan like, dan ya pokoknya sebarkan ke teman-teman kalian dimanapun. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.